penyampaian materi hasil penelitian oleh 4 mahasiswa S2 PLB dari Kabupaten Madiun. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unesa, dilanjutkan Mars Fakultas Ilmu Pendidikan. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, jiwanya bangsa berdaya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka. Ditolak berapa? Boleh Pak, boleh. Saya nggak tekan. Cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memohon ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara seminar hasil tesis hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi limisdalik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam setiap proses perjuangan. Sekalian, semoga kegiatan webinar hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Prastyo Budiningsih undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya selaku moderator hari ini yang akan memandu jalannya webinar hasil penelitian. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak Ibu hadirin rekan mahasiswa, gimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar hasil penelitian series 2 yang bertema membangun aksesibilitas digital untuk peserta didik disabilitas. FIP UNESA. Yang saya hormati Dr. Asri Wijiasuti MPD selaku Kaprodi S2 PLB, Bapak Ibu dosen UNESA dan semua peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Heni Sulistiorini, ya, saya di sini juga termasuk salah satu belajar tentang apa itu aksesibilitas digital, kemudian mengapa hal ini sangat penting dan bagaimana nanti kita menerapkannya, begitu ya. Jadi hari ini kita akan kedatangan keynote speaker kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang bapak yang penuh semangat, ya, selalu menginspirasi kita selaku mahasiswanya. Beliau mengawali pendidikannya perkuliahan di S1 di IKIP Bandung PLB, kemudian melanjutkan S2 di UPI dan S3 di UNESA dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, bunga mawar, bunga melati, warnanya indah, sangat berseri. Tibalah kita di acara inti. Mari kita sapa narasumber kita yang penuh edukasi, Profesor Dr. Wagino MPD. Selamat pagi, Prof. Wagino. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Selamat datang, Prof. Terima kasih yang luar biasa hari ini. Secara yang lainnya mungkin ini mahasiswa dan sekaligus rekan-rekan yang mahasiswa S2 di PLB ini yang saat ini mau memaparkan hasil risetnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini nggak penting suaranya bisa masuk kan di situ ya. Ya, jadi ada regulasinya, punya hak yang sama untuk mandiri ya, untuk mandiri sehingga bisa berpartisipasi secara penuh seperti anak-anak lain pada umumnya. Oke, terima kasih Prof. Wagino, luar biasa, sehat selalu, nggih. Jadi semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu ya, karena kita memang pengennya terus memperdalam ilmu dari Prof. Wagino ini, tapi karena apa daya waktu, jadi harus kita akhiri. Tetapi saya yakin next kita akan ketemu lagi dengan Prof. Wagino di event yang lain. Kemudian Ibu Febri Trimarta Putri, Ibu Sulase dan Bapak Tri Diliarto. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Huda, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Eni, alhamdulillah sehat walafiat, semangat ini mau keseluruhan, jadi bisa mencakup yang aksesibilitasnya keseluruhan device seperti itu. Jadi tidak perlu menginstal, tapi kita langsung mengklik linknya saja. Jadi kalau seandainya di Android cukup klik link seperti itu saja. Berapa lama ini Pak Huda membuat robot Bambi ini? Ini untuk media pembelajaran interaktifnya itu sekitar 1 bulan, karena yang namanya aplikasi itu kan tidak harus langsung sempurna, karena kan kita juga ada observasi juga. Terus kita juga observasi, bertanya-tanya sama anak-anak, gambar apa yang disukai, gambar apa yang paling sering diingat, seperti itu kita juga harus observasi. Nah, dari hasil-hasil itu kita akan menyempurnakan setiap aplikasi tersebut. Nah, ketambahan dengan robot WhatsApp ini, untuk robot WhatsApp itu lebih lama karena sudah ada program yang sudah saya lakukan dulu teman untuk anak reguler, tapi ini sekarang kan sudah berkembang ke anak-anak inklusi. Jadi ini bisa saya kolaborasikan di media pembelajaran saya, seperti itu.
So, singkatnya kurang lebih berapa hari, berapa jam, berapa minggu, berapa bulan? Ya, hampir 1 bulan. 1 bulan untuk media pembelajaran interaktifnya saja. Baik, luar biasa. Nanti kita akan pagi. Baik, dari judulnya Bu Febri mengembangkan buku digital interaktif untuk meningkatkan keterampilan menulis kalimat SPOK bagi anak disabilitas tunarungu. Luar biasa, tunarungu. Kesulitannya apa ini Bu Febri? Ketika Bu Febri menerapkan ini ke anak-anak yang disabilitas tunarungu. Iya, jadi untuk buku pengembangan digital interaktif ini kan awalnya itu saya untuk mengobservasi terlebih dahulu dan juga ada wawancara terhadap gurunya, kemudian tanya jawab dengan anak-anak. Ternyata mereka ini anak-anak disabilitas tunarungu itu dalam berkomunikasi secara tertulis itu bahasa atau kalimatnya ini tidak terstruktur, jadi tidak berpola SPOK. Sehingga dari sejak SD SMP itu kan harus dibiasakan ketika berkomunikasi menggunakan bahasa tertulis, karena untuk jangka panjangnya dalam seperti kehidupan bersosial, kemudian untuk pendidikan juga itu sangat berdampak. Sehingga dalam penelitian ini saya mengambil untuk buku digital interaktif, penggabungan unsur interaktif dan digital. Kesulitannya mengenai media saya, yaitu media TESA, yaitu dari teks diubah menjadi suara bergambar. Di sini maksudnya yaitu kita menggunakan media ini dengan menulis, kemudian nanti muncul menjadi suara. Karena di sini pengembangan saya itu untuk anak-anak yang kategori slow learners, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi harus dilakukan berulang-ulang supaya siswa tersebut bisa membaca atau menirukan dengan tepat. Begitu, Beni. karena siswanya sudah familiar ya dengan suara. Nah, baik, kita foto today. lanjut ke speaker yang keempat, itu dari Bapak Anna Triwiyanto dengan judul Rasa Sayang Juga. Yang mudah-mudahan dengan produk ini tadi boleh menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak disabilitas ya. Jadi mungkin sedikit Pak Tri, adakah kesulitan ketika Pak Tri membuat media ini atau mengimplementasikan? Ya, terima kasih dan selamat siang untuk rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Gemati itu perhatian peduli kita. Kita sebagai pengajar juga mengalami kesulitan dengan tema aksesibilitas disabilitas tadi, sehingga dengan media pembelajaran ini nantinya kita bisa mengimplementasikan melalui Android game-game interaktif, terutama matematika yang merupakan momok bagi murid siswa-siswa kita, terutama yang slow learner ya, intelektual lamban belajarnya gitu. Kan membaca permulaan peserta didik disabilitas intelektual. Karena tadi sudah perkenalan, jadi kita langsung aja untuk mengefisiensikan waktu. Nah, untuk latar belakang yang saya ambil di sini yaitu karena membaca itu sebagai keterampilan dasar yang krusial setiap individu yang berperan dalam pengembangan pengetahuan serta aspek kognitif, sosial, dan emosional, sehingga peserta didik dengan disabilitas intelektual itu sering menghadapi kesulitan dalam menguasai keterampilan membaca, terutama karena keterbatasan dalam mengenali simbol, huruf, dan bunyi. Sedangkan untuk latar belakang juga yaitu data Badan Pusat Disabilitas Intelektual. Dan lanjut berikutnya itu untuk membantu mengatasi tantangan dalam pembelajaran membaca permulaan. Di sini saya menggunakan robot WAMPI yang menggabungkan banyak elemen yaitu visual, audio, dan interaksi langsung yang multisensori. Seperti itu. Yang berikutnya untuk tujuan penelitian di sini saya ada 2, tujuan khusus dan umum. Untuk tujuan khusus ini yang nggak bisa play. Nah, ini
Di sini ada 4 keunggulan, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari tujuan, ini jelas tujuan pembelajarannya ini adalah untuk meningkatkan membaca permulaan. Keunggulan pertama yaitu materinya, Bapak Ibu Guru. Di sini materi itu ada 2, huruf vokal dan huruf konsonan. Di dalam huruf konsonan itu nanti anak-anak akan memilih. Jadi kita bisa belajar dari mulai huruf B sampai Z. Jadi tampilannya juga seperti itu. Dari huruf vokal juga tampilannya seperti ini. Jadi anak-anak bisa memilih. Jadi ini bisa diklik akan mengeluarkan seperti ini. Jadi anak-anak pasti bisa mengaksesnya, guru juga mengaksesnya, orang tua juga bisa. Jadi cukup mengklik huruf B, nanti akan keluar gambar-gambar yang sudah saya saya buat berdasarkan dari masukan dari anak-anak. Jadi contoh, kalau huruf B nanti akan ada huruf sukatanya adalah babi bu bebu. Kita klik ba, nanti akan keluar gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi cara belajarnya itu cukup mengajarkan kalau baju. Bagi anak disabilitas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Heni. Mohon izin share screen ya. Oke, tadi sudah perkenalan ya, dan saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian dengan judul pengembangan buku digital interaktif untuk meningkatkan keterampilan menulis kalimat SPOK bagi anak disabilitas umum. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah adanya 8 peserta didik media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran dengan materi menulis kalimat SPOK masih menggunakan buku paket LKS atau belum adanya unsur digital. Nah, sedangkan tujuan penelitian adalah menghasilkan buku digital interaktif Marbelis untuk meningkatkan keterampilan menulis kalimat SPOK bagi anak disabilitas umum. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan kelayakan buku digital interaktif. Di sini judul penelitian saya yaitu pengembangan media TESA ke suara bergambar atau disingkat TESA, yaitu untuk meningkatkan kemampuan reading family tree bagi siswa slow learners. Harus menerima untuk siswa inklusi atau siswa yang berkebutuhan khusus. Dan di sini kebetulan saya mengajar untuk membaca reading family tree. Penggunaan media belajar yang masih bersifat umum dan tradisional kurang efektif. Ini adalah menjawab kebutuhan belajar siswa slow learners. Untuk itu dikembangkanlah media TESA, yang mana mengintegrasikan antara teks, memastikan media tersebut memiliki fungsionalitas yang optimal. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat kesesuaian media TESA berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan pengguna yaitu siswa dan guru. Gemati untuk meningkatkan matematika didik slow learner. Gemati merupakan media pengembangan aplikasi yang game matematika berbasis Android untuk siswa slow learner, di mana kami mengambil judul tersebut. Latar belakang penelitian ini bahwa pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak termasuk peserta didik slow learner. Siswa usia SD berada pada tahap operasional konkret, memerlukan alat bantu visual dan interaktif. Ketiga, latar belakang penelitian ini, studi pendahuluan di SDN Pandian 1 ditemukan ada 6 siswa slow learner yang mengalami kesulitan dalam pengenalan angka, penjumlahan, dan pengurangan sederhana. Tujuan penelitian ini kami untuk mengembangkan aplikasi Gemati yang layak dan efektif dalam pembelajaran matematika.
dulu ya, stop share dulu ya. Baik, hadirin yang berbahagia, pergi ke warung membeli ikan teri, pulangnya mampir ke MUA. Terima kasih narasumber yang sudah memaparkan materi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah memaparkan materi. Sekarang kita tiba di sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silahkan, kalau saya lihat dulu dari chat ya, sudah ada beberapa pertanyaan ya. Jadi saya sampaikan dulu yang di chat. Nanti yang mau bertanya secara live, silahkan angkat tangan ya. Angkat tangan, nanti akan kita tunjuk. Saya akan tunjuk siapa yang angkat tangan. Kita mau ke kolom chat dulu. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Khotib Ramadan ya, untuk keempat narasumber. Siapa nanti salah satu aja mungkin yang menjawab, yang lain bisa menambahkan ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana ya solusi ketika teman-teman netra ingin mengakses scan barcode? Itu setiap anak tunanetra itu punya aplikasi yang sudah sering digunakan untuk membaca layar. Sedangkan alat membaca layar itu sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu menggunakan Bima X juga bisa. Terus menggunakan Vision AI, Voice, Lookout by Google, itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membaca layar. Di samping itu juga moderator itu nanti juga bisa membantu untuk mengarahkan. Kalau seandainya absensi itu dalam bentuk QR code nanti bisa dibacakan sama moderator juga. Seperti itu Bapak Khotib, saya jawab. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Pak Huda untuk jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas. Luar biasa, banyak sekali Pak Ahmad aplikasi-aplikasi yang sekarang itu ada ya, baik dari handphone itu baik sekali aplikasi ADHD, sudah ADHD, kemudian SDM-nya rendah. Mungkin bisa direferensikan mungkin media yang cocok. Ya, Bu Heni menjawab mengenai pertanyaan untuk anak ADHD ini bisa dijawab nanti di sesi webinar sesi 3 dan 4, karena kebetulan ada teman kita juga yang Pak Ada nanti akan menyampaikan untuk media pengembangan ADHD menggunakan Loto. Jadi nanti pertanyaan ini bisa nanti disimpan, jawabannya nanti pertemuan minggu lagi. Baik, terima kasih. Itu akhirnya para peserta webinar, penjelasan semua akan diundang nanti di seri 3 dan 4. Kita mau mengadakan seminar hasil penelitian Blu-ray. Sekaligus kita akan memamerkan semua produk-produk dari mahasiswa LPL, PLB Kabupaten Madiun. Pasti akan sangat menarik ya, dan kita akan melayani penjenengan semua untuk konsultasi ya. Bisa konsultasi apapun mungkin permasalahan ya yang nanti penjenengan temukan di lapangan terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita untuk tunarungu ya, sedangkan mungkin Bapak Ibu peserta ini ngajar di reguler, bisa nggak ini? Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan. Identifikasi masalah ketika saya di lapangan itu kebetulan anak disabilitas lumpuh itu mempunyai kecerdasan kognitif yang sama dengan anak-anak reguler ya. Jadi buku ini juga bisa digunakan untuk anak-anak atau peserta didik reguler, dan juga menyampaikan kalau aplikasi digital ini sebenarnya yang sudah diciptakan oleh teman-teman mahasiswa S2 PLB ya, RPL dari Madiun ini semuanya juga bisa digunakan untuk peserta didik reguler. Jadi tidak hanya untuk spesifik yang khusus saja, tapi memang diciptakan untuk manfaatnya itu lebih meluas dan juga bisa dikerucutkan lagi. Nah, baik, intinya kalau rumah berisi itu di room meeting ini ya, teman sahabat kita ya. Kemudian yang kedua, nanti saya beri kesempatan kepada, ini ada Ibu Siti Amirul ya, Siti Amirul. Kemudian satu lagi yang angkat tangan
Nah, mungkin bisa sambil membantu ini ya, yang operator ya. Dari ini Kak Liliana Mutiara Sabri ya, 3 aja. Kita nanti akan buka 3 termin saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini termin yang kedua, nanti kita akan tambahkan termin yang pertama. Baik, yang pertama dulu dari Mbak Deborah Diantalinta Simanjunta. Terima kasih kehadirannya, dipersilakan Mbak Deborah. Kepada Pak Windu terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk membaca permulaan untuk disabilitas intelektual, saya sebenarnya tertarik dengan aplikasi ini Bapak, dan saya sebelum menyampaikan pertanyaan ini saya terlebih dahulu izin untuk mengajak Bapak berandai sebentar. Jika pada masa depan nanti aplikasi Bapak ini tersebar di Play Store dan digunakan di seluruh sekolah di Indonesia, terutama yang menerima kebutuhan khususnya di sini adalah peserta didik dengan hambatan intelektual. Untuk pengoperasian dari aplikasi ini, siapa orang yang Bapak utamakan untuk terlebih dahulu mengoperasikan aplikasi ini Bapak? Karena aplikasi ini sangat kompleks sebenarnya. Jika untuk digunakan oleh anak-anak dengan hambatan intelektual secara mandiri. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Yang lebih apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini bolone ya. Izin ke toilet. Sama-sama Siti, terima kasih kehadirannya di Teknik. Jelas. Terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Deborah yang tadi sudah saya sebutkan tentang masalah tadi. Untuk UNESA tadi mengundang Ibu Deborah, ya ini Ibu Deborahnya sudah hadir. Nah, untuk dalam pembuatan media ini, media aplikasi ini, saya sudah berobservasi dengan guru dan anak didik disabilitas intelektual. Saya mencoba untuk atas masukan-masukan dari validasi dari praktisi itu saya kembangkan. Nah, di sini yang jelas waktu di sekolah itu guru itu harus menjelaskan lebih dahulu kepada anak didik
anak didiknya. Lalu bisa disambungkan untuk waktu di rumah. Nah, guru itu nanti akan menjelaskan ke orang tuanya, sehingga waktu di rumah orang tuanya itu juga bisa mengoperasikannya. Lalu kalau di rumah nanti kalau sudah orang tua bisa mengoperasikannya, kan tinggal anak-anak nanti mengimplementasikannya, tinggal mencoba sendiri, karena ada beberapa anak disabilitas intelektual yang sangat kemarin itu ada anak yang namanya Yahya, itu juga di rumah juga seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin Bu Deborah dari penjelasan saya? Ya, prioritasnya itu yang pertama guru, orang tua yang bersangkutan. Seperti itu. Ini untuk media saya, ini setelah seminar hasil, ini melihat hasilnya, kalau hasilnya sudah bagus, insya Allah nanti siap untuk di HKI-kan. Jadi untuk sementara, ini sekarang ini belum. Jadi nanti insya Allah akan saya HKI-kan, begitu. Terima kasih. Sampun, Ben. Kepada Ibu Pak Kaprodi, kepada para dosen UNESA, kepada dosen pembimbing yang telah memfasilitasi kami sehingga kami bisa menelurkan produk-produk yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semua peserta webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, kepada peserta webinar dan semuanya. Semoga hasil dari webinar kita hari ini bisa menginspirasi. Ini adalah langkah awal kita untuk kita membuat gebrakan, untuk kita peduli kepada anak-anak kita. Marilah kita akan menciptakan kesetaraan di antara anak-anak kita yang mungkin sebelumnya dipandang sebelah mata. Kita akan terus berjuang karena kita adalah pejuang-pejuang untuk anak-anak kita yang kurang, yang anak-anak kita istimewa. Terima kasih, saya Heni Sulisyorini selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya izin untuk undur diri. Sampai ketemu lagi di sesi webinar 3 dan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Bareng dulu ya. Padam. Yuk orang di awal. Biasa. Top mata top. Alhamdulillah. Selamat Bos, ya Allah. Dia begini turun kerto. Kayak turun. Latihan Sunda. Bisa latihan Zumba dan